Mbak, gaji 300 juta itu ketinggian gak sih buat kita, Mbak? Kita harus minta penurunan gaji gak sih sama Nyonya, Mbak? Ih, saya juga merasa gitu, Mbak. Gaji 300 juta itu menurut saya kegedean banget dalam sehari. Ya ampun, gak kuat saya ngabisinnya, Mbak. Iya kan, Mbak? Yaudah, kita harus protes sama Nyonya. Kita harus minta penurunan gaji sama Nyonya. Benar, apalagi kita udah bertahun-tahun kan kerja di sini. Masa nggak ada penurunan gaji sih? Ini berarti kita harus buat surat dulu ya buat Nyonya. Biar kelihatan formal gitu kelihatannya. Boleh, biar Nyonya itu semakin yakin buat nurunin gaji kita. Oke Mbak, kalau kayak gitu nanti aku yang bakal ngomong sama Nyonya. Permisi Nyonya. Mbak, kenapa ini nyari saya, Mbak? Ada sesuatu yang kami ingin berikan kepada Nyonya. Iya, Nyonya. Ini sesuatu yang penting, Nyonya. Apa itu, Mbak? Ini, Nyonya. Apa ini, Mbak? Itu surat resmi dari kami untuk penurunan gaji kami. Penurunan gaji? Iya Nyonya, hari ini kami resmi untuk meminta penurunan gaji kami. Kok minta diturunin sih? 300 juta itu loh udah dikit banget bagi kalian. Tapi bagi kami itu masih banyak banget Nyonya. Jadi kami ingin meminta penurunan gaji. Kami udah bertahun-tahun kerja di sini Nyonya. Jadi kami ingin meminta penurunan gaji supaya kami lebih malas kerjanya. Iya Nyonya. Di tempat lain itu nggak ada yang gajinya sebanyak kita, Nyonya. Jadi tolong turunin gaji kami ya, Nyonya. Gimana, Nyonya? Nyonya mau nggak nurunin gaji kami? Iya, Nyonya. Turunin jadi 150 juta, Nyonya. Biar kami nggak bingung ngabisinnya, Nyonya. Ya sudah. Sekarang kalian balik dulu ke kamar kalian ya. Nanti saya akan berikan hasil keputusan saya. Baik, Nyonya. Kira-kira diterima nggak ya penurunan gaji kita? Iya Mbak, saya jadi deg-degan juga nih. Permisi Mbak. Asisten? Ada apa ya Mbak Asisten? Saya ingin memberikan hasil pengajuan penurunan gaji dari kalian berdua. Silakan dilihat ya. Sesuai keputusan dari Ibu Isabel, gaji kalian akan mulai naik dari hari ini. Kok gitu? Kami kan minta penurunan gaji, bukan kenaikan gaji. Nyonya merasa gaji kalian itu sangat sedikit sekali. Dan kalian masih belum terlalu malas untuk diturunkan gajinya. Makanya Nyonya menaikkan gaji kalian. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mbak Asisten, kok jadi kayak gini? Mbak, berapa kita dapat kenaikan gaji itu? 500 juta per hari. Ya ampun. Aduh, gini banget kerja di rumah Sultan. Ini bukan soal aku yang gak sayang sama ibu. Tapi aku juga manusia, Bu. Aku harus kerja, aku punya istri, anak, dan hidup yang aku harus jalanin. Aku gak bisa selalu ada di rumah buat jagain ibu. Kayak dulu ibu jagain aku. Lucu ya, Bu? Sekarang posisinya kebalik. Dan aku gagal. Aku tahu ibu gak pengen ditinggal, Bu. Aku tahu panti jompo itu bukan rumah. Tapi tiap malam aku dengar ibu bicara sendiri, nangis sendiri. Aku gak kuat, Bu. Aku gak tahu harus jadi anak yang baik, suami yang benar, ayah yang hadir, dan tetap jadi anak ibu yang paling bisa jagain semuanya. Maaf ya Bu, ini pilihan paling egois yang pernah aku buat. Tapi cuma ini Bu, satu-satunya cara yang bisa aku lakuin sekarang. Tuh lihat tuh ini. Tiap hari loh kayak gitu. Duduk di teras, nungguin anaknya. Katanya anaknya kerja di luar kota. Cuman udah 3 lebaran. Nggak pernah pulang. Nggak pernah itu nyari ini. Itu saya yang biasanya bawain makan.
ngajak Bu Rini ngobrol. Kasihan loh Bu Rini itu. Orang yang baik sebenarnya Bu Rini. Tapi gimana ya saya bilangnya ya? Egois nanya. Lupa diri. Coba kamu pikir, Bu Rini loh. Dibiarin sendiri kayak gitu. Gak tahu diri anaknya emang. Kasihan sekali Bu Rini. Ya ampun Bu Bianca, terima kasih sekali ya Bu udah ngundang kita ke sini Bu. Iya loh Bu Bianca. Bu Bianca tuh benar-benar baik banget Bu. Emang istri pejabat tertinggi di negara ini baik sekali. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Saya tuh memang harus baik sama orang-orang seperti kalian. Karena saya adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Isabel, kok diem aja sih? Bilang makasih dong sama Bu Bianca. Ya, kamu tuh harusnya bersyukur tau gak sih Isabel? Bisa diundang ke perkumpulan elit seperti ini. Gak ada adabnya sekali ya Isabel ini. Dasar star syndrome. Sudah ibu-ibu, tidak apa-apa kok. Mungkin Bu Isabel itu hanya bingung karena dia baru pertama kali datang ke perkumpulan istri pejabat seperti ini. Baru pertama kali harusnya tahu diri lah ya. Ya, malah sombong banget dia nggak mau ngomong sama Bu Bianca. Kamu sadar diri aja Isabel. Di sini yang kastanya paling tinggi itu Bu Bianca. Kamu jangan merasa tinggi ya. Cuman karena suamimu baru jadi pejabat. Saya tidak ada merasa seperti itu kok. Nafik. Baik ibu-ibu, sambil menunggu makanannya datang, bagaimana kalau kita cerita-cerita tentang progres dari suami-suami kita? Boleh itu Bu. Oke. Dimulai dari ibu ya. Kalau suami saya kebetulan sekarang lagi ngurusin proyek penambangan. Dan kebetulan penambangannya itu ada di tengah hutan. Dan sekarang suami saya itu lagi ngurusin gimana caranya ngegundulin hutan ini demi proyek penambangan itu. Gede banget tau gak sih uang dari proyek penambangan ini. Bagus. Yang penting uangnya banyak. Jadi gak apa-apa kalau sampai harus ngegundulin hutan. Kalau ibu, kalau suami saya sekarang lagi ngasih izin untuk bangun villa dan hotel untuk investor-investor asing. Ya ampun, itu banyak banget sih uangnya. Dan kota saya sekarang itu udah kayak kota bule. Saking banyaknya bule di kota saya sekarang. Bagus sekali. Kalau kota dihuni sama bule, pasti kota itu akan semakin cepat maju. Kalau ibu, kalau suami saya itu lagi bikin kebijakan buat naikin pajak untuk masyarakat, biar penghasilan kota saya itu bisa meningkat dari pajak. Ya ampun, yang dilakuin sama ibu-ibu ini nggak ada menguntungkan rakyat sama sekali. Ini cuma menguntungkan orang-orang tertentu aja. Bagus-bagus sekali ya, progres dari suami-suami ibu. Saya senang sekali loh dengarnya. Terima kasih Ibu Bianca. Kalau orang ini apa nih yang suaminya lakuin sekarang? Iya, suami ibu udah ngapain sekarang? Kalau suami saya kebetulan sekarang lagi bikin program bantu rakyat. Jadi kalau ada rakyat yang kesusahan, itu langsung ditolong sama suami saya. Contohnya seperti kemarin, ada rakyat yang rumahnya rusak karena terkena banjir. Itu langsung direnovasi sama suami saya. Apa? Program bantu rakyat? Program macam apa itu? Ibu yang bener aja dong. Suaminya kok bikin program kayak gitu? Emangnya kenapa ya? Emang gak tau apa-apa banget ya orangnya ini. Emang gak jelas banget ya. Kok bisa ya suaminya kepilih jadi pejabat? Gak bener banget ya suaminya. Memangnya ada yang salah ya dari program itu? Ya lah Bu Isabel, program seperti itu tidak menghasilkan uang sama sekali. Suami ibu itu harusnya bikin program yang bisa menghasilkan uang untuk kota ibu, bukan malah menghamburkan uang dari kota ibu. Benar itu, suamimu pasti mau nyari simpati rakyat doang kan? Dasar sok suci dan sok peduli sama rakyat. Munafik banget ya keluarga ibu. Pantesan aja ya, ibu gak punya teman. Bu Isabel,
Kalau saya boleh kasih tahu, kita tuh realistis aja ya, Bu. Kita itu cuman peduli sama uang. Kita nggak peduli sama rakyat. Jadi kalau boleh saya kasih saran, tolong kasih tahu suami ibu ya, untuk berhentiin program itu. Kalau program itu masih dilanjutin, rakyat itu bakal jadi mental pengemis dan bakal nyusahin pemerintah nantinya. Dasar munafik, sok suci dan sok peduli. Kita benci orang-orang seperti kamu.